Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ananda Mirza dengan NIM 20115222022. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dua program di C++ Builder, yaitu program pengurutan insertion sort dan program pencarian sequential search. Pertama, akan saya lakukan demonstrasi programnya. Pertama akan kita lakukan input data yang ingin kita urutkan. Telah terbuat 10 data. Jika saya memasukkan data lagi, akan dibilang bahwa data sudah penuh. Baiklah, mari kita lakukan pengurutan secara ascending. Oke, kita lanjutkan dengan mencari data nilai 4. Ditemukan bahwa data 4 ditemukan pada indeks 3 dan 4. Alasan pada indeks 3 dan 4 dan bukan 4 dan 5 karena indeks dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Baiklah, kita lakukan secara descending sort. Kita cari lagi nilai 4. Ketemu pada indeks 5 dan indeks 6. Kalau kita cari data yang tidak ada, misalnya 66, akan dibilang bahwa data tidak ada. Baiklah, segitu saja demonstrasi program saya. Berikutnya akan dilanjutkan dengan cara membuat form yang ada di atas ini. Yang pertama ada namanya label. Label ini untuk memberi penjelasan apa yang ada di form ini. Misalnya kita buat nih, kita ganti captionnya menjadi contoh label. Begitu aja. Berikutnya ada button. Kalau Anda klik 2 kali button ini, akan dibuat kode baru di dalam unit 1 Anda. Di sini Anda bisa masukkan kode apapun. Berikutnya adalah edit. Lalu yang terakhir adalah list box. Jadi cara kerjanya, Anda masukkan apa yang Anda ingin diedit ini, lalu Anda klik button. Hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam list box ini. Baiklah, begitu saja cara membuat form. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan penjelasan kode yang ada di sini di unit 1. Baiklah, kita mulai dengan deklarasi variabel-variabel berikut, yaitu i, y, k, dan 10. Lalu ada pula deklarasi array dengan indeks 10, lalu deklarasi x sama dengan 0, dan deklarasi n. Yang ini adalah untuk variabel di pengurutan, dan yang ini adalah untuk variabel di pencarian. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama button 1, yaitu input. Di button 1 ini, jika nilai n, yaitu jumlah data yang sudah kita masukkan, lebih dari 10, maka akan dibilang bahwa data sudah penuh seperti yang tadi. Kalau belum sampai 10, program akan dilanjutkan begini. Jadi akan diubah string menjadi integer di dalam dari edit 1. Lalu akan diinisialisasikan array L dengan indeks x menjadi y, di mana x sama dengan x sama 1 dan n sama dengan n tambah 1. N ini adalah jumlah data yang telah kita masukkan tadi. Lalu akan dimasukkan hasil dari edit 1 ke dalam list box 1 dari sini ke sini. Lalu setelah kita klik button input ini, hasil di edit, nilai di edit 1 akan hilang,
dan fokusnya akan dikembalikan ke edit satu lagi dengan edit clear dan set focus ini. Berikutnya kita lanjutkan ke button 2, yaitu ascending sort. Jadi untuk melakukan pengurutan kita buat for i sama dengan 1, di mana i kecil dari n dengan i increment. Lalu nilai temp ini kita samakan dengan array L dengan indeks i. K sama dengan i kurang L ini adalah indeksnya, jadi dimulainya dari 0. Misalnya i kan awalnya dari 1, lalu karena dikurang 1 akan dimulai dari 0. Waktu i 2 akan menjadi 1. Lalu berikutnya while array L berindeks k besar dari temp dan k besar sama 0 akan dilakukan kode berikut, yaitu L dengan indeks k tambah 1 dijadikan array L dengan indeks k, di mana k ada decrement. Di luar while akan ada inisialisasi L dengan indeks k tambah 1 menjadi temp. Jadi ini adalah program pengurutannya. Yang ini adalah program untuk menampilkan output menaiknya, di mana ada pengulangan seperti ini, lalu akan dimasukkan isinya ke dalam list box 2, yaitu ini. Berikutnya adalah button 3, descending sort. Kode button 2 sama button 3 sama saja. Yang bedanya adalah tanda ini, di mana di ascending sort tandanya besar, di descending sort tandanya kecil. Berikutnya adalah button 4, clear output. Ini gunanya untuk menghapus isi dari list box 2. Baiklah, kita lanjutkan ke program pencarian. Jadi kita lakukan lagi analisis kode sequential search. Pertama, kita lihat deklarasi variabelnya. Yang pertama yaitu array A dengan indeks 10, gunanya untuk menyimpan data yang diinputkan. Yang kedua, array B dengan indeks 10 untuk menampilkan data yang dicari. Lalu array C dengan nilai 10 untuk menampilkan nilai dari data yang dicari atau indeksnya. Lalu variabel Q untuk menyimpan nilai atau indeks dari angka inputan yang akan dicari. Pertama kita lihat button 5, yaitu search. Kita deklarasikan integer C sama dengan 0 dan ketemu sama dengan false. Ketemu sama dengan false ini adalah booleannya. Oke. Seperti tadi kita deklarasikan Q dari string menjadi N di dalam edit 2 ini. Lalu kita lakukan pengulangan, di mana Y sama dengan 0 dengan Y kecil sama dari N, yaitu jumlah data yang telah diinputkan tadi, dengan Y increment. Jika ketemu bahwa array L dengan indeks Y sama dengan Q, atau nilai yang dicari sama dengan nilai di array ini, maka akan dilakukan di mana array B dengan indeks C sama dengan Y dan array C dengan indeks C sama dengan Q, lalu ketemu dari false akan diganti menjadi true dengan C increment. Jika ketemunya true, akan dilakukan perulangan untuk simpan data di list box 4 dan list box 3, yaitu perulangan in Y sama dengan 0 dengan Y kecil dari C dan Y increment untuk list box 4 atau yang ini. Lalu untuk in B sama dengan 0 dengan B kecil dari C dengan B increment untuk list box 3 atau yang ini, yang index. Jika jika ketemu sama dengan false, maka akan ditunjukkan bahwa data tidak ada. Lalu setiap kita tekan tombol search ini akan dihapus isinya dan akan difokuskan kembali ke edit 2. Berikutnya adalah button 6, yaitu clear output. Gunanya untuk menghapus data di list box 3 dan list box 4. Lalu tombol yang terakhir adalah clear all atau button 7. Gunanya untuk menghapus list box 1, 2, 3, 4
dan menjadikan nilai X, N, dan Q menjadi 0. Jadi ini gunanya untuk mereset semuanya ke awal. Oke. Berikutlah penjelasan tentang program instruction sort dan sequential search yang telah saya lakukan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.